tafsir. Metode berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara penyelidikan, yaitu cara melaksanakan sesuatu atau cara mencapai pengetahuan, atau bisa disebut cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sedangkan pengertian tafsir menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu macam-macam metode tafsir. Yang pertama ada metode at-tahlili. Menurut istilah, metode at-tahlili adalah metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya dan mengungkapkan maksud-maksudnya secara terinci sesuai urutan ayat dan surah Al-Quran di dalam mushaf. Keberadaan metode ini adalah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam melestarikan dan mengembangkan khazanah intelektual Islam, khususnya dalam bidang tafsir Al-Quran. Selanjutnya yaitu metode ijmali. Tafsir ijmali dalam metode tafsir berarti tafsir global. Tafsir ijmali menurut istilah yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, ayat demi ayat dan surah demi surah, sesuai dengan urutannya dalam mushaf Utsmani, dengan ringkas, singkat, dan global, mudah dimengerti tanpa uraian panjang lebar. Dengan metode ini, mufasir berbicara kepada pembaca dengan cara yang termudah dalam menjelaskan arti ayat, sehingga mudah bagi mereka untuk mengetahui kandungan Al-Quran. Metode Al-Muqarron. Metode Al-Muqarron menurut istilah adalah suatu metode tafsir Al-Quran dengan cara membandingkan ayat dengan ayat yang lain, yaitu ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dalam dua masalah atau lebih, atau kasus yang berbeda dan memiliki redaksi yang berbeda, untuk masalah yang sama atau diduga sama, atau membandingkan ayat-ayat dengan hadis-hadis yang tampak bertentangan. Selanjutnya yaitu metode maudhu'i. Metode ini dipandang lebih efektif untuk menjelaskan pesan-pesan Al-Quran karena pembahasannya lebih komprehensif dan dibahas dari berbagai sudut pandang tentang suatu permasalahan yang ada di dalam Al-Quran. Para kontemporer di Indonesia seumpama Dr. Quraisy Shihab juga lebih banyak memilih metode ini di dalam karya tafsirnya. Selanjutnya metode intelektual. Metode ini diperkenalkan oleh Amin Al-Khuli dan Fazlur. Metode ini juga digunakan sebagai upaya untuk menjelaskan pesan-pesan Al-Quran dengan tidak hanya melihat kondisi sosio-kultural masyarakat Arab saat turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul, akan tetapi juga melihat kondisi sosio-kultural masyarakat di era modern sekarang. Metode kontekstual setidaknya memiliki 3 definisi penting, yaitu yang A, upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan yang dewasa ini yang umumnya mendesak. Yang B, pemaknaan yang melihat keterkaitan masa lalu dan masa mendatang, di mana sesuatu akan dilihat dari sudut makna historis dulu, makna fungsional saat ini, dan memprediksi makna yang dianggap relevan. Selanjutnya yaitu yang C, corak pada masa kontemporer. Corak pada masa kontemporer terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu corak ilmi. Biasanya dalam corak penafsiran ilmi, seorang mufasir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran cenderung menyelaraskan antara teori ilmiah atau aspek metafisika alam dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Adapun contoh kitab yang menggunakan corak ilmi itu sendiri, salah satunya adalah Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Syekh Tantahawi Jauhari. Yang kedua yaitu corak madhabi, biasanya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan nuansa atau kecenderungan seorang mufasir terhadap mazhab akidah yang diyakininya. Adapun contoh kitab yang menggunakan corak ini, salah satunya adalah aliran Ahlus Sunnah, yaitu tafsir Syekh Muhammad Abduh Al-Manar. Yang ketiga yaitu corak ilhadi. Ilhadi maksudnya adalah penafsiran golongan kaum liberal. Ilhadi arti secara bahasa berarti kuf. Penafsiran ilhadi adalah penafsiran Al-Quran yang sangat menyimpang dari ajaran agama Islam.
Contohnya yaitu masalah pengharaman daging babi. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Sedangkan menurut pemahaman kaum liberal, pengharaman daging babi itu karena di Arab babinya itu sedikit, jadi susah dicari dan mahal harganya. Jadi kalau di daerah yang banyak babinya dan murah harganya tidak mengapa. Tentu saja ini merupakan pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama Islam itu sendiri. Yang keempat yaitu corak adabi al-ijtimai. Dalam corak ini, mufassir menjelaskan Al-Quran cenderung menggunakan maknanya dari sudut pandang konteks status sosial untuk menjawab segala permasalahan umat pada saat ini. Oke, selanjutnya yaitu yang D. Bentuk-bentuk metode kontemporer. Yang pertama yaitu tafsir saintifik. Menurut pendapat para ulama, tafsir saintifik merupakan cara atau proses penafsiran Al-Quran dengan mengambil atau memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Hasil-hasil penerapan dari metode tafsir saintifik. Yang pertama yaitu bukti bahwa semut itu saling berkomunikasi. Terdapat pada Quran Surah An-Naml ayat 18. Adapun contoh lainnya yaitu seperti tumbuhan bertasbih. Terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 44. Yang kedua yaitu hermeneutika Al-Quran. Apa sih pengertian dari hermeneutika Al-Quran itu sendiri? Hermeneutika Al-Quran oleh penulis Arab diterjemahkan dengan ilm at-ta'wil atau at-ta'wiliyah, dan ada juga yang menamainya langsung dengan ilmu tafsir, karena memang secara umum fungsinya adalah menjelaskan maksud teks yang diteliti. Oke, selanjutnya yaitu yang B, fungsi hermeneutika. Apa sih fungsi-fungsi hermeneutika? Yang pertama yaitu membantu mendiskusikan bahasa yang digunakan teks. Yang kedua yaitu membantu mempermudah menjelaskan teks, termasuk teks kitab suci. Yang ketiga yaitu memberikan arahan untuk masalah terkait dengan hukum. Selanjutnya adalah yang C, aliran-aliran hermeneutika. Menurut Joseph Blasius di dalam bukunya membagi hermeneutika kontemporer menjadi 3 aliran, yaitu yang pertama ada hermeneutika teori. Hermeneutika teori memfokuskan perhatian pada masalah teori umum penafsiran sebagai sebuah metodologi untuk ilmu-ilmu tentang manusia, termasuk ilmu sosial. Yang kedua yaitu hermeneutika filsafat. Hermeneutika filsafat tidak bertujuan untuk mencapai pengetahuan yang objektif, tapi bertujuan hendak menjelaskan fenomena human design. Yang ketiga yaitu hermeneutika kritik. Hermeneutika kritik sering dikaitkan sebagai cara pandang kaum idealis yang memiliki tingkat kesadaran yang mencapai level tertentu dalam menganalisis secara kritis kondisi politik, ekonomi, dan budaya, namun tetap mendasarkan diri pada data atau bukti-bukti material yang memadai, dan mereka memiliki kesadaran melakukan pembebasan seperti model psikologis. Oke, selanjutnya yaitu aliran-aliran hermeneutika Al-Quran. Dalam hal ini, Sahiron Syamsuddin memetakan aliran hermeneutika Al-Quran menjadi 3 aliran. Yang pertama yaitu ada pandangan quasi-objektivis tradisionalis, yaitu suatu pandangan bahwa Al-Quran itu harus dipahami, ditafsirkan, serta diaplikasikan pada masa kini. Yang kedua yaitu ada quasi-objektivis modernis. Aliran ini juga memandang terhadap original meaning atau makna asalnya. Namun bagi kelompok ini, makna asal tersebut hanya sebagai pijakan awal untuk melakukan pembacaan terhadap Al-Quran di masa kini. Yang ketiga yaitu ada aliran subjektivis, yaitu suatu aliran yang meyakini langkah penafsiran sepenuhnya merupakan subjektivitas penafsir. Selanjutnya adalah apa sih contoh-contoh penafsiran hermeneutika? Adapun salah satu contohnya yaitu ada pandangan bahwa Tuhan itu dihadirkan manusia saat dibutuhkan saja. Adapun contoh lainnya seperti pandangan memakai hijab seorang perempuan sebagai hal yang menghalanginya.